Baiklah, di sini ada nama-nama dari kelompok 9. Yang pertama ada Nur Afifa, dan yang kedua ada Naya Apriana, saya sendiri, dan yang ketiga ada Karisma Epi, dan yang keempat ada Amalia Havana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan siklus sel. Siklus sel atau siklus pembelahan sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel yang mendorongnya untuk membelah dan menghasilkan dua sel anak baru. Siklus sel khas pada eukariota terdiri dari 4 fase, termasuk fase G1, S, G2, dan M. Perkembangan siklus sel dimediasi oleh kinase yang bergantung pada siklin atau CDK dan berperan penting dalam pengatur siklus sel. Ada 3 titik pemeriksaan siklus sel utama, termasuk titik pemeriksaan G1 atau S, juga disebut titik restriksi. Titik pemeriksaan kerusakan DNA G2 atau M, dan titik pemeriksaan DNA spindel atau SAC. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk meninjau dan membahas peran jalur pensinyalan yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan atau growth factor GB, khususnya melalui reseptor tirosin kinase atau RTK dalam mengatur perkembangan siklus sel pada berbagai fase, yaitu G1, S, dan G2. Selanjutnya, ada metode penelitian. Jurnal ini menggunakan tinjauan literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh sinyal yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan atau growth factor GF terhadap perkembangan siklus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dan database penelitian. Selanjutnya, ada perkembangan siklus sel melalui berbagai fase. Siklus sel meliputi fase G1, S, G2, dan M. Sel tumbuh di G1 menduplikasi DNA di fase S, bersiap membelah di G2, lalu membelah di fase M. Setelahnya, sel kembali ke G1 atau fase istirahat atau GO. Durasi siklus ini berkisar 10-30 jam pada sel mamalia. Fase siklus sel sama dengan G1 atau pertumbuhan, S atau sintesis DNA, G2 persiapan, mitosis, M mitosis dan sitokinesis. Perkembangan siklus sel diatur oleh CDK dan siklin. Selanjutnya, fase G1. G1 adalah fase pertumbuhan aktin di mana sel mensintesis protein, memperbanyak organel termasuk ribosom dan mitokondria lalu membesar. Dalam siklus sel manusia selama 24 jam, GI berlangsung sekitar 11 jam. Sinyal lingkungan dan internal mempengaruhi perkembangan sel untuk membelah, berdiferensi, atau mati. Untuk masuk fase S, aktivasi CDKS diperlukan. Selanjutnya fase S. Fase S merupakan tahap sintesis DNA di mana terjadi replikasi DNA atau penggandaan materi genetik, aktivitas ekspresi gen, dan sintesis protein rendah kecuali produksi histoin yang meningkat. Terdapat titik pemeriksaan intra-S yang memastikan CDK2 sebagai respon atas kerusakan DNA mencegah replikasi DNA yang rusak. Transisi ke fase G2 dikendalikan oleh protein kinase dan pada fase S ini berlangsung selama 8 jam. Selanjutnya fase G2. Fase G2 dimulai setelah fase S berakhir dan saatnya mitosis dimulai. Sel mempersiapkan mitosis. Fase G2 ditandai dengan sintesis protein dan lipid serta pertumbuhan sel. Meski sintesis protein penting, beberapa studi menunjukkan mitosis tetap bisa terjadi tanpa melewati fase G2. Beberapa sel seperti sel kanker dan embrio Xenopus bahkan tidak melewati fase 2. Selain itu,
Proses fase G2 juga penting untuk memperbaiki kerusakan sebelum melewati titik pemeriksaan G2. Atau M, fase G2 berlangsung selama 4 jam. Selanjutnya, mitosis dan sitokinesis. Mitosis atau pembelahan sel dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Pada tahap sitokinesis, yaitu sitoplasma, sel membelah dari sel induk untuk membentuk dua sel anakan. Selanjutnya, ada hasil penelitian. GF dan RTK mengaktifkan jalur pensinyalan yang berperan penting dalam mengatur perkembangan siklus sel, terutama pada fase G1. Kedua, terdapat gelombang aktivitasi sinyal GF selama fase G1. Gelombang pertama menginduksi transisi dari fase GO ke G1, sedangkan gelombang kedua mendorong sel melewati titik restriksi atau G1 atau S untuk memasuki fase S. Sinyal GF juga berperan dalam fase S, G2, dan M meskipun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Contohnya aktivitas EGFR pada fase S dapat mempengaruhi pemisahan sentrosom, sedangkan pada fase G2 sinyal GF dapat menunda atau mempercepat transisi ke mitosis, tergantung pada konteks seluler. Pada fase M, aktivasi EGFR terhambat tetapi masih dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sel. Selanjutnya, kesimpulan. GV dan RTK memainkan peran sentral dalam mengatur perkembangan siklus sel melalui aktivasi jalur persinyalan seperti RAS dan ERK dan PI3K atau AKT terutama pada fase G1. Dua gelombang sinyal GF pada fase G1 diperlukan untuk memastikan transisi yang tepat dari fase GO ke G1 dan dari G1 ke S. Interaksi antara jalur pensinyalan RAS atau ERK dan PI3K atau AKT menunjukkan kompleksitas regulasi siklus sel yang melibatkan banyak protein dan mekanisme umpan balik. Ini dia daftar pustaka atau sumber yang kami dapatkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.